Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Karmila, NIM T 2019-1248. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan penelitian tindakan kelas dengan judul Pengaplikasian Teori Konstruktivisme terhadap hasil belajar siswa kelas 4 pada mata pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Ibtidaiyah Sunan Ampel Mulyosari tahun ajaran 2021 atau 2022. Halaman pertama yaitu berisi tentang cover, kedua kata pengantar, ketiga 4 itu abstrak, halaman 5 daftar isi 5-6, halaman ke-7 masuk ke dalam bab 1 atau pendahuluan. Pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah, permasalahan, cara pemecahan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, hipotesis tindakan, sistematika penulisan. Untuk latar belakang masalah dari laporan ini yaitu penekanan pokok pada konstruktivis adalah situasi belajar yang memandang belajar sebagai konstekstual, aktivitas belajar yang memungkinkan siswa mengkontekstualisasikan informasi yang harus digunakan. Jika informasi harus diterapkan dalam banyak konteks, strategi belajar yang mengangkat belajar multikonstekstual harus digunakan untuk meyakinkan bahwa siswa pasti dapat menerapkan informasi tersebut secara luas. Untuk permasalahannya, identifikasi masalah yaitu yang pertama kurangnya penggunaan variasi, model, metode, dan pendekatan dalam pembelajaran akidah akhlak. Yang kedua, siswa sebagai objek yang hanya menerima perlakuan dengan menempatkan guru sebagai satu-satunya sumber pengetahuan, sehingga menyebabkan siswa pasif dalam kegiatan pembelajaran, yang mana seharusnya siswa ditempatkan sebagai subjek. Yang ketiga yaitu proses pembelajaran pada mata pelajaran akidah akhlak di MI Sunan Ampel Mulyosari selama ini cenderung dilakukan dengan pembelajaran yang berpusat pada guru atau model teacher center, yaitu model ceramah, di mana proses pembelajarannya itu dimulai dengan penjelasan materi pelajaran oleh guru berkaitan dengan konsep, contoh soal, dan latihan soal yang dikerjakan oleh siswa. Yang keempat, dalam proses pembelajaran terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh guru ketika menyampaikan materi menggunakan metode ceramah, yaitu penguasaan kompetensi guru pada mata pelajaran akidah akhlak sudah menguasai, namun dalam penyampaian materi kurang komunikatif dan bervariasi, sehingga siswa menjadi pasif dalam mengikuti mata pelajaran yang disampaikan. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana perencanaan pengaplikasiannya, bagaimana pelaksanaan pengaplikasiannya, dan bagaimana evaluasi pengaplikasian teori ini. Cara pemecahan masalahnya yaitu permasalahan yang akan dikaji pada penelitian tindakan kelas ini yaitu difokuskan pada penerapan pembelajaran konstruktivis model siklus belajar pada mata pelajaran akidah akhlak untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Tujuan penelitiannya yaitu menindaklanjuti dari fokus masalah yang peneliti kaji, maka tujuan penelitian ini yaitu yang pertama menganalisis perencanaan pengaplikasian ini, yang kedua menganalisis pelaksanaan pengaplikasian teori konstruktivisme ini, yang ketiga menganalisis evaluasi pengaplikasian teori konstruktivisme. Manfaat penelitiannya yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Selanjutnya masuk ke dalam definisi istilah. Dalam definisi istilah ini yaitu penjabaran dari judul yang sudah saya buat. Pengaplikasian teori konstruktivisme, hasil belajar siswa, mata pelajaran akidah akhlak. Untuk hipotesis tindakannya yaitu yang pertama, teori konstruktivisme berpengaruh terhadap keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran akidah akhlak kelas 4 MI Sunan Ampel Mulyosari. Yang kedua, teori konstruktivisme berpengaruh terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran akidah akhlak. Sistematika penulisannya yaitu untuk bab 1 pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, permasalahan, cara pemecahan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika penulisan. Bab 2, kajian pustaka, berisi tentang penelitian terdahulu dan kajian teori. Yang ketiga, metode penelitian. Pembahasan ini berisi tentang metode-metode yang dipakai dalam penelitian, pendekatan dan jenis yang dipakai, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian keabsahan data, tahap-tahap penelitian. Lalu dilanjut bab 4, hasil dan pembahasan. Pembahasan yang terdapat dalam bab 4 ini berisi tentang gambaran objek penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan. Untuk selanjutnya yaitu penutup. Penutup ini berisikan tentang kesimpulan dan daftar pustaka. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 2, kajian pustaka, yang terdiri dari kajian terdahulu dan kajian teori. Kajian terdahulu ini tujuannya untuk pembeda antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang sudah saya lakukan. Perbedaannya yaitu untuk yang pertama, pengaruh pendekatan pembelajaran konstruktivisme terhadap hasil belajar sains siswa di MI Nurul Islamiyah Cisereng Bogor oleh Asep Suryadi tahun 2011. Perbedaannya yaitu penelitian ini terfokus pada pendekatan pembelajaran konstruktivisme, mata pelajaran sains atau IPA. Persamaannya yaitu penelitian ini menggunakan metode eksperimen di mana dari 2 kelas kontrol tanpa menggunakan pendekatan konstruktivisme, sedangkan untuk mendapatkan angka sebagai alat untuk menemukan keterangan yakni dengan menggunakan tes dalam bentuk post-tes pada masing-masing kelompok. Judul yang kedua yaitu penerapan model pembelajaran konstruktivisme untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika pada siswa kelas 2 SDN Papo Jawa 71 Kecamatan Talo, Makassar oleh Andi Wildani tahun 2011. Perbedaannya yaitu penelitian ini lebih terfokus pada penerapan model pembelajaran konstruktivisme untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Persamaannya, penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas, yang merupakan suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki dan meningkatkan praktek-praktek di kelas secara lebih profesional. Judul penelitian yang ketiga yaitu penerapan pembelajaran konstruktivistik untuk meningkatkan prestasi dan keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran tune-up motor bensin kelas 11 di SMK Muhammadiyah Cawas oleh Sidik Nur Hidayat tahun 2015. Perbedaannya yaitu penelitian ini terfokus pada penerapan pembelajaran konstruktivisme untuk meningkatkan prestasi dan keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran tune-up motor bensin. Sedangkan persamaannya yaitu penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian tindakan kelas dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi praktik pembelajaran yang telah ditentukan. Selanjutnya masuk ke kajian teori. Kajian teori ini termasuk dalam variabel penjabaran dari judul yang saya buat. Yang pertama yaitu pengaplikasian teori konstruktivisme. Yang kedua, hasil belajar siswa. Dan selanjutnya masuk ke dalam kerangka konseptual pengaplikasian teori konstruktivisme. Bisa dilihat dari sini kerangka pikirnya yaitu MI Sunan Ampel Mulyosari Banyuwangi, teori konstruktivisme, yang dimana guru bertindak hanya sebagai fasilitator, guru dituntun untuk menyajikan masalah-masalah aktual, guru memberikan dorongan kepada siswa, guru memberikan kesempatan pada siswa untuk menemukan jawabannya sendiri, guru memberikan siswa kesempatan untuk berpendapat, guru menganjurkan siswa untuk belajar kelompok. Selanjutnya yaitu hasil belajarnya.
untuk meningkatkan perhatian siswa pada kegiatan pembelajaran, menunjukkan minat terhadap berbagai masalah, dapat mengeluarkan pendapat, senang mencari dan memecahkan soal-soal. Dari skema di atas dapat dipahami bahwa model pembelajaran konstruktivistik yaitu mempunyai kelebihan dalam aspek berpikir, yakni pada proses membina pengetahuan baru. Murid berpikir untuk menyelesaikan masalah, menggali ide, dan membuat keputusan. Dalam aspek pemahaman, seorang murid terlibat secara langsung dalam membina pengetahuan baru. Mereka akan lebih paham dan mampu mengaplikasikannya dalam semua situasi. Dalam aspek mengingat, yakni murid terlibat secara langsung dengan aktif. Mereka akan mengingat lebih lama konsep. Melalui pendekatan ini, murid dapat meningkatkan kepahaman mereka. Pembelajar dapat merasakan manfaat pembelajaran sebab masalah-masalah yang diselesaikan langsung dikaitkan dengan kehidupan nyata. Menjadi pembelajar lebih mandiri dan dewasa, mampu memberi aspirasi dan menerima pendapat orang lain, menanamkan sikap sosial yang positif di antara pembelajar. Kemahiran sosial diperoleh oleh seorang murid apabila berinteraksi dengan teman, kelompok kerja, maupun dengan guru dalam proses mendapatkan ilmu pengetahuan maupun wawasan baru. Selanjutnya kita masuk ke dalam bab 3, metode penelitian, di mana dalam metode penelitian ini terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi, waktu, dan subjek penelitian, prosedur penelitian, pelaksanaan siklus penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, keabsahan data, indikator keberhasilan, dan tim peneliti. Jenis dan pendekatan penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dan mengambil referensi dari buku. Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yang hanya digunakan untuk membuat proposal ilmiah. Selanjutnya yaitu lokasi, waktu, dan subjek penelitian. Lokasi penelitiannya ini yaitu dilakukan di MI Sunan Ampel Mulyosari Banyuwangi. Adapun alasan memilih lokasi ini yaitu setelah peneliti mendapatkan informasi dari hasil pengamatan bahwa MI Sunan Ampel Mulyosari merupakan salah satu sekolah swasta yang dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai. Dengan demikian, metodologi guru dalam mengajar bisa bervariatif dengan menggunakan berbagai media dalam proses pembelajaran. Waktu penelitiannya yaitu pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2021 atau 2022. Dilaksanakan pada tanggal 6 bulan November 2021. Subjek penelitiannya yaitu siswa kelas 4 MI Sunan Ampel Mulyosari yang berjumlah 26 siswa yang terdiri atas 12 siswa laki-laki dan 14 siswa perempuan. Untuk prosedur penelitiannya yaitu meliputi 4 tahap. Yang pertama tahap perencanaan, meliputi menyusun rencana penelitian, memilih lapangan penelitian, memilih dan memanfaatkan informasi, menyiapkan perlengkapan. Yang kedua tahap pelaksanaan, meliputi memahami latar belakang penelitian, melakukan penelitian dan mengumpulkan data. Yang ketiga tahap analisa data. Setelah data terkumpul, maka kemudian dilakukan pengelompokan dan analisis. Selanjutnya menyusun laporan. Tahap keempat yaitu tahap laporan, menyusun kerangka laporan, perincian kerangka laporan ke dalam pokok-pokok khusus, membuat laporan akhir. Selanjutnya masuk ke pelaksanaan siklus penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Sehingga prosedur dan langkah-langkah pelaksanaan penelitian mengikuti prinsip-prinsip dasar yang berlaku dalam penelitian tindakan kelas. Penelitian ini dilaksanakan untuk 3 siklus. Untuk mengetahui kemampuan awal siswa dilakukan pretest sebelum tindakan pada setiap siklus. Sedangkan pada akhir pelaksanaan tindakan dilakukan
untuk mengetahui hasil belajar siswa. Yang pertama yaitu observasi awal, meliputi refleksi awal. Selanjutnya siklus 1 meliputi rencana tindakan 1, pelaksanaan tindakan 1, observasi 1. Siklus 2 yaitu rencana tindakan 2, pelaksanaan tindakan 2, observasi 2, dan refleksi 2. Selanjutnya siklus 3, rencana tindakan 3, pelaksanaan tindakan 3, observasi 3, refleksi 3. Lalu masuk ke dalam teknik pengumpulan data. Dalam proses pengumpulan data ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan mencatat, menyalin, dan mendokumentasikan data yang sudah ada sebagai hasil penelitian. Instrumen penelitiannya berupa tes yang bersifat mengukur, karena berisi tentang pertanyaan dan pernyataan yang alternatif jawabannya memiliki standar jawaban tertentu, benar, salah, maupun skala jawaban. Instrumennya ini meliputi instrumen tes dan instrumen non-tes. Instrumen tesnya itu diajukan berupa pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa. Tes yang diajukan berjumlah 5 pertanyaan. Untuk instrumen non-tesnya yaitu wawancara, lembar observasi, dan angket. Teknik analisis datanya yaitu untuk menganalisis tingkat keberhasilan atau presentase keberhasilan siswa setelah proses belajar mengajar, setiap putarannya dilakukan dengan cara memberikan evaluasi berupa soal tes tertulis. Maka setelah data terkumpul, maka perlu diolah sesuai dengan sifat-sifatnya. Maksudnya data bersifat kualitatif diolah dengan cara menggunakan tabulasi persentase dan nilai rata-rata atau mean dengan rumus P sama dengan F per N dikali 100%. F di sini yaitu frekuensi yang sedang dicari presentasenya. N, number of case, jumlah frekuensi atau banyaknya individu. P sama dengan mean atau rata-rata yang dicari. Rumusnya yaitu MX sama dengan sigma Fx per N. Sigma Fx jumlah dari hasil perkalian antara frekuensi dengan nilai yang diperoleh. N number of case atau jumlah frekuensi yang atau banyaknya individu. Mx atau mean, rata-rata yang dicari. Keabsahan datanya dalam penelitian ini menggunakan display data atau penyajian data, yaitu kegiatan yang mencakup mengorganisasi data dalam bentuk tertentu sehingga terlihat sosoknya secara lebih utuh. Untuk indikator keberhasilannya yaitu apabila keberhasilan RPP jumlahnya mencapai KKM meningkat 80%, maka peneliti dinyatakan berhasil. Apabila keberhasilan hasil pelaksanaan pembelajaran jumlahnya mencapai KKM meningkat menjadi 80%, maka peneliti dinyatakan berhasil. Apabila keberhasilan hasil belajar siswa jumlahnya yang mencapai KKM meningkat menjadi 80%, maka peneliti dinyatakan berhasil. Tim penelitinya yaitu Bapak Ahmad Hamdani, SPD, tugasnya itu kepala sekolah dan informan. Bu Layinatul Magfiroh sebagai guru akidah akhlak dan informan. Saya, Karmila, sebagai peneliti. Selanjutnya masuk ke dalam bab 4, hasil dan pembahasan. Untuk yang pertama, yaitu gambaran objek penelitian. Gambaran objek penelitian ini mencakup tentang sejarah sekolah, letak geografis, identitas MI-nya, sarana dan prasarananya, data pendidik dan tenaga kependidikan. Hasil penelitian ini untuk yang pertama yaitu prasiklus.
Penelitian ini dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 13 November 2021. Model pembelajaran konstruktivistik belum diterapkan, di mana peneliti masih ingin mencari tahu kondisi belajar peserta didik dan masih ingin melihat hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki pada saat peneliti mengambil alih proses pembelajaran dengan menggunakan model yang akan diterapkan pada saat pertemuan berikutnya. Hasil observasi pembelajaran pada prasiklus ini jumlahnya yaitu 340,76 dengan rata-rata 68,15. Untuk siklus 1 dilaksanakan pada hari Sabtu 20 November 2021. Pembelajarannya berlangsung 2 kali 35 menit atau 2 kali pertemuan. Hasil observasinya yaitu berjumlah 348,1 dengan rata-rata 69,60. Untuk siklus 2 itu menunjukkan bahwa tujuan penelitian belum tercapai dan harus dilanjutkan pada siklus 2. Dengan jumlah 390,11 dan rata-rata 78,2. Lalu dilanjut ke siklus 3. Hasil penelitian siklus 2 menunjukkan bahwa tujuan penelitian belum tercapai 100%, disebabkan masih ada peserta didik yang belum tuntas hasil belajarnya dan harus dilakukan pada siklus 3. Untuk hasil observasi siklus 3, itu berjumlah 440,76 dengan rata-rata 88,15. Pembahasannya yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran akidah akhlak dengan menerapkan pendekatan pembelajaran konstruktivistik lebih efektif dari pembelajaran akidah akhlak dengan menerapkan metode ceramah. Hasil penelitian mulai prasiklus hingga siklus 3 berbeda, karena terdapat peningkatan hasil yang lebih optimal dibanding dengan menggunakan metode ceramah. Artinya bahwa ada perbedaan yang signifikan antara siswa yang diajar dengan menerapkan pendekatan pembelajaran konstruktivis pada kelas eksperimen, dan siswa diajar dengan menerapkan pembelajaran ceramah pada kelas 4. Di mana berdasarkan hipotesis penelitian, maka penerapan teori pembelajaran konstruktivis lebih efektif daripada menggunakan metode ceramah. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilaksanakan, terdapat peningkatan yang signifikan terhadap hasil belajar peserta didik prasiklus, siklus 1, siklus 2, siklus 3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menerapkan model pembelajaran konstruktivisme dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran akidah akhlak. Bisa dilihat dari hasil observasi hasil belajar siswa dalam pembelajaran akidah akhlak mulai dari prasiklus, siklus 1, siklus 2, dan siklus 3 mengalami peningkatan yang dengan hasil yang lebih maksimal. Mulai dari jumlah 340,76 di prasiklus mengalami peningkatan di siklus 1 sebanyak 348,1, lalu pada siklus 2 mengalami peningkatan berjumlah 390,11, lalu dilanjut siklus 3 berjumlah 440,76. Keterangannya yaitu untuk A1, siswa yang memperhatikan penjelasan guru. A2, siswa yang aktif dalam diskusi. A3, siswa yang senang mengerjakan tugas yang diberikan guru. A4, siswa percaya diri bertanya maupun menjawab pertanyaan guru. A5, siswa mengeluarkan pendapatnya terkait materi yang diajarkan. Lalu masuk ke
penutupan. Bab penutup berisi tentang kesimpulan dan saran. Lalu daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.